Informasi tambahan membuat Nin Nether mendengus jengkel. Pasukan yang meminta bantuan ternyata istana Bloodhawk, musuh lama mereka di internal Daluo. Musuh mereka dipimpin oleh penguasa Gunung Buaya, salah satu dari 10 penguasa Gunung Pavilion Ilahi. Lebih buruk lagi, bersama pasukan tersebut hadir seseorang yang membuat Mu Chen sangat waspada. Fang Yi, jenius puncak yang menduduki peringkat pertama catatan Naga Phoenix, sekaligus orang yang dulu dipermalukan oleh Cai Xiao. Mu Chen tahu Fang Yi pasti masih menyimpan dendam. Bertemu di medan perang seperti ini berarti pertempuran tidak bisa dihindari. Menurut kabar, Istana Elang Darah didesak hingga ke sebuah lembah merah dan telah kehilangan banyak pasukan. Berita ini membuat banyak kekuatan lain mendekat untuk menyaksikan bentrokan besar antara Daluo dan Pavilion Ilahi. Nin Nether bertanya apakah mereka tetap akan menolong Bloodhawk, meskipun hubungan mereka penuh konflik. Mu Chen mengumpat pelan, jelas ia benci harus menolong musuh dalam wilayah sendiri. Namun ia tetap mengambil keputusan tegas, mereka harus diselamatkan. Jika Daluo membiarkan Pavilion Ilahi menghancurkan salah satu pasukan mereka, itu berarti membuka celah berbahaya. Perseteruan internal harus diselesaikan secara internal, bukan memberi kesempatan pada pihak luar. Setelah diselamatkan pun, jika Bloodhawk berani mencari masalah, Mu Chen sendiri yang akan menanganinya. Keputusan ini membuat semangat Qiushan dan pasukan Nin Nether bergelora. Mereka tahu bahwa di bawah Mu Chen, kekuatan mereka kini melampaui pasukan Bloodhawk. Di Lembah Merah. Lembah itu dipenuhi aura darah. Pasukan Bloodhawk berdiri letih dan hampir hancur. Baju zirah mereka remuk dan semangat mereka kacau. Lord Bloodhawk berdiri di tengah pasukan, menatap musuh yang memenuhi langit di seberang lembah. Mereka sepenuhnya terkepung oleh pasukan buaya surgawi. Wu Tian, komandan setia Bloodhawk, melaporkan bahwa mereka telah kehilangan hampir 1000 prajurit, jumlah yang menyakitkan dan memalukan. Ia menawarkan diri memimpin pertempuran bunuh diri agar Lord Bloodhawk dapat melarikan diri. Namun Lord Bloodhawk menolak keras. Ia tidak mau menjadi Lord yang kabur seperti anjing ketakutan. Jika mereka harus mati, mereka akan mati dengan taring terbuka. Wu Tian mencoba menahannya, mengingatkan bahwa mereka telah mengirim sinyal bahaya. Jika bertahan sedikit lagi, bala bantuan mungkin datang. Tetapi Bloodhawk menggeleng. Musuh sudah bersiap melakukan serangan terakhir, mustahil ada waktu cukup. Pasukan buaya surgawi mulai mengerahkan semangat juang yang menutupi langit. Pasukan Bloodhawk menggenggam tombak mereka, siap mati. Lord Bloodhawk memanggil tombak darahnya, energi spiritualnya melonjak, dan ia bersiap untuk pertarungan terakhir. Namun tiba-tiba, ia melihat semangat juang musuh berguncang dan berubah kacau. Sesuatu datang dari kejauhan, semangat juang yang sama kuatnya, bahkan lebih tajam. Wu Tian berseru gembira, bala bantuan telah tiba. Lord Bloodhawk menatap jauh, dan ekspresi keras di wajahnya melemah sedikit. Ia melihat cahaya dan bayangan dari arah lembah, membentuk gelombang besar yang datang menghantam medan perang. Setelah hening sesaat, ia bergumam dengan suara yang sulit diartikan. Itu Lord Nin Nether, dan Lord Mu Chen. Di puncak gunung terjal di seberang lembah, hampir 10.000 prajurit berdiri memenuhi langit. Semangat jua mereka mengalir bagaikan gelombang pasang, menyelimuti lembah seperti kandang raksasa yang tak bisa ditembus, membuat mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Seorang komandan berlutut melapor bahwa pasukan Elang Darah telah terdesak hingga ke lembah, dan satu serangan lagi akan menghapuskan mereka. Di hadapan komandan itu berdiri dua tokoh, Fang Yi, pemuda berjubah putih yang tenang namun tajam, dan di sampingnya Suba, salah satu dari 10 dewa gunung Pavilion Ilahi, penguasa gunung buaya surgawi. Suba, pria parubaya berbaju zirah hitam berhias buaya purba, memancarkan aura buah seperti hewan pemangsa. Ia menyeringai melihat lembah jauh di sana. Baginya, pasukan Elang Darah berani menantang gunung buaya untuk memperebutkan relik adalah tindakan mencari mati. Fang Yi memandang para penonton yang berdatangan. Pertempuran dua kekuatan besar tentu menarik perhatian puluhan kekuatan tersembunyi. Fang Yi memuji Suba, jika ia dapat memusnahkan pasukan Elang Darah, reputasinya akan melonjak. Suba menerima pujian itu dengan tawa dingin, tapi Fang Yi tetap memperingatkan bahwa Lord Elang Darah adalah penguasa tingkat 5 yang sedang di puncaknya. Jika nekat, ia tak mudah dihabisi. Namun Suba menertawakannya. Menurutnya, penguasa tingkat 5 hanyalah kelas terendah jika dibandingkan dengan kekuatan para dewa gunung Pavilion Ilahi. Ia mengangkat tangan, siap memerintahkan serangan terakhir. Namun sebelum perintah itu keluar, langit di barat laut berguncang. Gelombang semangat juang raksasa melesat mendekat seperti badai.
Ribuan tatapan dari berbagai penjuru langsung tertuju ke sana. Semua terkejut, karena ini adalah urusan pavilion ilahi dan wilayah Daluo, tak ada pasukan lain yang berani ikut campur. Tetapi seberkas cahaya gelap muncul di ufuk jauh, diikuti ribuan bayangan yang melaju seperti arus hitam. Semangat juang mereka bergemuruh laksana petir. Suba meraung, bertanya siapa yang berani mencampuri urusan pavilion ilahi. Gemuruh suara dari 10.000 prajurit buaya surgawi pun memenuhi langit. Namun pasukan hitam itu tidak gentar. Seorang sosok ramping muncul di depan pasukan tersebut dan berkata dengan suara menggema. Wilayah Daluo, Istana 9 Neter. Seruan itu meledak bagai petir. Semangat juang pasukan 9 Neter membumbung seperti badai gelap, menghancurkan tekanan semangat juang pasukan buaya surgawi. Langit seolah terbelah oleh dua kekuatan besar. Suba tampak terkejut. Menurut catatannya, Istana 9 Neter seharusnya berada di peringkat bawah di antara pasukan Lord Daluo. Mengapa aura mereka sekarang bahkan melampaui pasukan Elang Darah? Fang Yi menambahkan bahwa informasi Suba sudah usang. Kini Istana 9 Neter dipimpin dua penguasa, Nin Neter dan Mu Chen, penguasa ke-10 wilayah Daluo yang baru naik daun. Suba mengejek. Ia menganggap Mu Chen hanyalah anak muda yang terlalu percaya diri. Nin Neter mendengarnya dengan tatapan sedingin es. Di sampingnya, Mu Chen hanya tersenyum, memberi salam kepada Fang Yi sebelum menatap Suba. Suba membalas dengan hinaan tajam, menyuruh mereka pergi atau ia akan menghabisi mereka juga. Mu Chen mengusap hidung sambil tersenyum lembut. Sepertinya kita memang tak punya yang perlu dibicarakan. Suba langsung memerintahkan 5.000 prajurit buaya surgawi untuk menyerang. Deru semangat juang mereka berubah menjadi lautan tombak merah raksasa yang melesat menembus langit. Kekuatan itu cukup untuk membunuh penguasa tingkat 5 dalam sekejap. Namun, Mu Chen tetap tenang. Ia mendongak sedikit dan berkata, "Kalian meremehkan pasukan 9 Neter." Ia menurunkan telapak tangan. Dari pasukan 9 Neter, gelombang hitam meledak ke langit. Semangat juang mereka mengembun menjadi sepasang sayap gelap raksasa. Ujung sayap itu berkilau oleh cahaya tajam yang bahkan merobek ruang. Dalam sekejap, sayap itu melesat menghilang dari pandangan. Cahaya hitam menyapu seluruh langit. Ribuan tombak semangat juang buaya surgawi hancur dalam sekejap, berubah menjadi serpihan cahaya seperti kaca pecah. Kemudian cahaya itu terus melaju, menghantam penghalang semangat juang raksasa yang menutup lembah. Penghalang itu pecah seperti kaca, memaparkan pasukan Elang Darah yang terkurung. Para prajurit Elang Darah terpaku menatap langit, terkejut melihat kekuatan pasukan 9 Neter menghancurkan formasi buaya surgawi secepat itu. Suba terdiam, wajahnya memerah karena marah sekaligus terkejut. Bahkan Fang Yi, yang selalu tenang, menyipitkan mata, heran melihat betapa kuatnya semangat juang 5.000 prajurit 9 Neter. Tak seorang pun membayangkan pasukan yang dahulu berada di peringkat terbawah bisa berubah menjadi kekuatan sebesar ini. Mu Chen tersenyum sambil memandang Suba, sementara badai semangat juang masih bergemuruh di belakangnya. Ia berkata dengan santai, namun seluruh medan perang bisa merasakan tekanan dari kata-katanya. Bagaimana? Sekarang kita bisa bicara baik-baik? Sinyal bahaya dari salah satu pasukan Lord membuat Mu Chen dan Nin Neter terbelalak. Perang perburuan besar baru dimulai, tetapi salah satu dari 9 pasukan Lord wilayah Daluo sudah terdesak. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka menghadapi ancaman dari pasukan besar lain, mungkin dari level puncak. Cermin perunggu hanya menunjukkan arah, tanpa memberi informasi siapa yang meminta bantuan atau musuh seperti apa yang mereka hadapi. Namun Mu Chen memahami satu hal, para penguasa tidak akan meminta bantuan kecuali mereka berada di ambang kehancuran. Ia menebak bahwa pasukan yang terjebak kemungkinan berhadapan dengan kekuatan tingkat puncak yang juga sedang mencari harta karun rahasia penguasa bumi. Besar kemungkinan mereka dikepung. Nin Neter bertanya apakah mereka harus turun tangan. Jika mereka ikut campur, mereka mungkin terseret dalam pertempuran besar. Mu Chen terdiam sejenak, lalu menegaskan bahwa mereka harus pergi. Wilayah Daluo tidak boleh kehilangan satupun pasukan Lord. Mandela pun pernah mengingatkan, tanpa kekuatan penuh, mereka tak akan bisa menembus medan perang meteor Val yang dalam. Nin Neter menghargai keputusan itu. Padahal, hubungan Istana Nin Neter dan Istana Bloodhawk selama ini sangat buruk. Justru karena itulah ia semakin menghargai tindakan Mu Chen, yang tetap memilih menolong meskipun ada persaingan internal. Mu Chen memberi komando,
dan seluruh pasukan Nin Nether melesat dengan kecepatan penuh menuju lokasi sinyal. Aura pembunuh mereka membuat pasukan lain menjauh. Setelah 1 jam melaju, mereka memasuki area gelap yang dipenuhi sisa-sisa pertempuran. Di sana, mereka memperoleh kabar yang membuat wajah Mu Chen menggelap. Yang mengepung pasukan Daluo adalah Pavilion Ilahi, salah satu kekuatan terbesar wilayah utara, terkenal karena telah mengikuti 5 perang perburuan besar dan jarang mengalami kekalahan. Informasi tambahan membuat Nin Nether mendengus jengkel. Pasukan yang meminta bantuan ternyata Istana Bloodhawk, musuh lama mereka di internal Daluo. Musuh mereka dipimpin oleh penguasa Gunung Buaya, salah satu dari 10 penguasa Gunung Pavilion Ilahi. Lebih buruk lagi, bersama pasukan tersebut hadir seseorang yang membuat Mu Chen sangat waspada. Fang Yi, jenius puncak yang menduduki peringkat pertama catatan Naga Phoenix, sekaligus orang yang dulu dipermalukan oleh Cai Xiao. Mu Chen tahu Fang Yi pasti masih menyimpan dendam. Bertemu di medan perang seperti ini berarti pertempuran tidak bisa dihindari. Menurut kabar, Istana Elang Darah didesak hingga ke sebuah lembah merah dan telah kehilangan banyak pasukan. Berita ini membuat banyak kekuatan lain mendekat untuk menyaksikan bentrokan besar antara Daluo dan Pavilion Ilahi. Nin Nether bertanya apakah mereka tetap akan menolong Bloodhawk, meskipun hubungan mereka penuh konflik. Mu Chen mengumpat pelan, jelas ia benci harus menolong musuh dalam wilayah sendiri. Namun ia tetap mengambil keputusan tegas, mereka harus diselamatkan. Jika Daluo membiarkan Pavilion Ilahi menghancurkan salah satu pasukan mereka, itu berarti membuka celah berbahaya. Perseteruan internal harus diselesaikan secara internal, bukan memberi kesempatan pada pihak luar. Setelah diselamatkan pun, jika Bloodhawk berani mencari masalah, Mu Chen sendiri yang akan menanganinya. Keputusan ini membuat semangat Qiushan dan pasukan Nin Nether bergelora. Mereka tahu bahwa di bawah Mu Chen, kekuatan mereka kini melampaui pasukan Bloodhawk. Di Lembah Merah. Lembah itu dipenuhi aura darah. Pasukan Bloodhawk berdiri letih dan hampir hancur. Baju zirah mereka remuk dan semangat mereka kacau. Lord Bloodhawk berdiri di tengah pasukan, menatap musuh yang memenuhi langit di seberang lembah. Mereka sepenuhnya terkepung oleh pasukan buaya surgawi. Wu Tian, komandan setia Bloodhawk, melaporkan bahwa mereka telah kehilangan hampir 1.000 prajurit, jumlah yang menyakitkan dan memalukan. Ia menawarkan diri memimpin pertempuran bunuh diri agar Lord Bloodhawk dapat melarikan diri. Namun Lord Bloodhawk menolak keras. Ia tidak mau menjadi Lord yang kabur seperti anjing ketakutan. Jika mereka harus mati, mereka akan mati dengan taring terbuka. Wu Tian mencoba menahannya, mengingatkan bahwa mereka telah mengirim sinyal bahaya. Jika bertahan sedikit lagi, bala bantuan mungkin datang. Tetapi Bloodhawk menggeleng. Musuh sudah bersiap melakukan serangan terakhir. Mustahil ada waktu cukup. Pasukan buaya surgawi mulai mengerahkan semangat juang yang menutupi langit. Pasukan Bloodhawk menggenggam tombak mereka, siap mati. Lord Bloodhawk memanggil tombak darahnya, energi spiritualnya melonjak, dan ia bersiap untuk pertarungan terakhir. Namun tiba-tiba, ia melihat semangat juang musuh berguncang dan berubah kacau. Sesuatu datang dari kejauhan, semangat juang yang sama kuatnya, bahkan lebih tajam. Wu Tian berseru gembira, bala bantuan telah tiba. Lord Bloodhawk menatap jauh, dan ekspresi keras di wajahnya melemah sedikit. Ia melihat cahaya dan bayangan dari arah lembah, membentuk gelombang besar yang datang menghantam medan perang. Setelah hening sesaat, ia bergumam dengan suara yang sulit diartikan. Itu Lord Nin Nether, dan Lord Mu Chen. Di puncak gunung terjal di seberang lembah, hampir 10.000 prajurit berdiri memenuhi langit. Semangat jua mereka mengalir bagaikan gelombang pasang, menyelimuti lembah seperti kandang raksasa yang tak bisa ditembus, membuat mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Seorang komandan berlutut melapor bahwa pasukan Elang Darah telah terdesak hingga ke lembah, dan satu serangan lagi akan menghapuskan mereka. Di hadapan komandan itu berdiri 2 tokoh, Fang Yi, pemuda berjubah putih yang tenang namun tajam, dan di sampingnya Suba, salah satu dari 10 dewa gunung Pavilion Ilahi, penguasa gunung buaya surgawi. Suba, pria parubaya berbaju zirah hitam berhias buaya purba, memancarkan aura buas seperti hewan pemangsa. Ia menyeringai melihat lembah jauh di sana. Baginya, pasukan Elang Darah berani menantang gunung buaya untuk memperebutkan relik adalah tindakan mencari mati. Fang Yi memandang para penonton yang berdatangan. Pertempuran dua kekuatan besar tentu menarik perhatian puluhan kekuatan tersembunyi. Fang Yi memuji Suba, jika ia dapat memusnahkan pasukan Elang Darah, reputasinya akan melonjak. Suba menerima pujian itu dengan tawa dingin,
Tapi Fang Yi tetap memperingatkan bahwa Lord Elang Darah adalah penguasa tingkat 5 yang sedang di puncaknya. Jika nekat, ia tak mudah dihabisi. Namun Suba menertawakannya. Menurutnya, penguasa tingkat 5 hanyalah kelas terendah jika dibandingkan dengan kekuatan para dewa gunung pavilion ilahi. Ia mengangkat tangan, siap memerintahkan serangan terakhir. Namun sebelum perintah itu keluar, langit di barat laut berguncang. Gelombang semangat juang raksasa melesat mendekat seperti badai. Ribuan tatapan dari berbagai penjuru langsung tertuju ke sana. Semua terkejut, karena ini adalah urusan pavilion ilahi dan wilayah Daluo, tak ada pasukan lain yang berani ikut campur. Tetapi seberkas cahaya gelap muncul di ufuk jauh, diikuti ribuan bayangan yang melaju seperti arus hitam. Semangat juang mereka bergemuruh laksana petir. Suba meraung, bertanya siapa yang berani mencampuri urusan pavilion ilahi. Gemuruh suara dari 10.000 prajurit buaya surgawi pun memenuhi langit. Namun pasukan hitam itu tidak gentar. Seorang sosok ramping muncul di depan pasukan tersebut dan berkata dengan suara menggema. Wilayah Daluo, Istana 9 Neter. Seruan itu meledak bagai petir. Semangat juang pasukan 9 Neter membumbung seperti badai gelap, menghancurkan tekanan semangat juang pasukan buaya surgawi. Langit seolah terbelah oleh dua kekuatan besar. Suba tampak terkejut. Menurut catatannya, Istana 9 Neter seharusnya berada di peringkat bawah di antara pasukan Lord Daluo. Mengapa aura mereka sekarang bahkan melampaui pasukan Elang Darah? Fang Yi menambahkan bahwa informasi Suba sudah usang. Kini Istana 9 Neter dipimpin dua penguasa, Nin Neter dan Mu Chen, penguasa ke-10 wilayah Daluo yang baru naik daun. Suba mengejek. Ia menganggap Mu Chen hanyalah anak muda yang terlalu percaya diri. Nin Neter mendengarnya dengan tatapan sedingin es. Di sampingnya, Mu Chen hanya tersenyum, memberi salam kepada Fang Yi sebelum menatap Suba. Suba membalas dengan hinaan tajam, menyuruh mereka pergi atau ia akan menghabisi mereka juga. Mu Chen mengusap hidung sambil tersenyum lembut. Sepertinya kita memang tak punya yang perlu dibicarakan. Suba langsung memerintahkan 5.000 prajurit buaya surgawi untuk menyerang. Deru semangat juang mereka berubah menjadi lautan tombak merah raksasa yang melesat menembus langit. Kekuatan itu cukup untuk membunuh penguasa tingkat 5 dalam sekejap. Namun, Mu Chen tetap tenang. Ia mendongak sedikit dan berkata, "Kalian meremehkan pasukan 9 Neter." Ia menurunkan telapak tangan. Dari pasukan 9 Neter, gelombang hitam meledak ke langit. Semangat juang mereka mengembun menjadi sepasang sayap gelap raksasa. Ujung sayap itu berkilau oleh cahaya tajam yang bahkan merobek ruang. Dalam sekejap, sayap itu melesat menghilang dari pandangan. Cahaya hitam menyapu seluruh langit. Ribuan tombak semangat juang buaya surgawi hancur dalam sekejap, berubah menjadi serpihan cahaya seperti kaca pecah. Kemudian cahaya itu terus melaju, menghantam penghalang semangat juang raksasa yang menutup lembah. Penghalang itu pecah seperti kaca, memaparkan pasukan Elang Darah yang terkurung. Para prajurit Elang Darah terpaku menatap langit, terkejut melihat kekuatan pasukan 9 Neter menghancurkan formasi buaya surgawi secepat itu. Suba terdiam, wajahnya memerah karena marah sekaligus terkejut. Bahkan Fang Yi, yang selalu tenang, menyipitkan mata, heran melihat betapa kuatnya semangat juang 5.000 prajurit 9 Neter. Tak seorang pun membayangkan pasukan yang dahulu berada di peringkat terbawah bisa berubah menjadi kekuatan sebesar ini. Mu Chen tersenyum sambil memandang Suba, sementara badai semangat juang masih bergemuruh di belakangnya. Ia berkata dengan santai, namun seluruh medan perang bisa merasakan tekanan dari kata-katanya. "Bagaimana? Sekarang kita bisa bicara baik-baik? Bisakah kita membicarakannya baik-baik sekarang?" ujar Mu Chen tenang, namun semangat juangnya menjulang seperti gunung gelap yang tak dapat digoyahkan. Bahkan Suba, pemimpin pasukan buaya surgawi, menyipitkan mata. Ia mengakui, meski Mu Chen masih muda, kemampuan mengendalikan semangat juangnya sudah berada di tingkat yang tak bisa diremehkan. Namun ketika Mu Chen menyarankan agar Suba mundur dan menunda pertarungan, Suba justru menertawakan gagasan itu. Ia menunjuk pasukannya yang berjumlah 10.000 prajurit, memancarkan keyakinan bahwa pasukan 9 Neter, yang hanya 5.000 orang, tak mungkin membuatnya membayar harga. Di lembah, Lord Elang Darah dan para prajuritnya menyaksikan konfrontasi dari jauh. Mereka tahu betul kekuatan pasukan buaya surgawi.
Wu Tian berbisik dengan wajah cemas bahwa meskipun pasukan 9 neter kini lebih kuat dari tahun lalu, mereka tetap bukan lawan bagi Suba. Satu-satunya pasukan yang bisa menahan buaya surgawi hanyalah pasukan Asura dan pasukan Gunung Retak, dua pasukan puncak di wilayah Daluo. Lord Elang Darah mengangguk. Ia memutuskan, jika 9 neter bergerak, mereka akan membantu. Ia sendiri akan menahan Suba agar kendali medan tidak sepenuhnya dikuasai pihak musuh. Namun di udara, Mu Chen menatap Suba yang terus mengejek. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Jika buaya surgawi ingin meremehkan mereka, maka ia akan menunjukkan kartu truf 9 neter. Mu Chen membentuk segel, dan aura tajam muncul dari tubuhnya seperti pedang yang baru dicabut dari sarungnya. Pasukan 9 neter, bertarung. Jeritan perang mengguncangkan cakrawala. Semangat juang hitam membumbung seperti lautan gelap. Tanah bergetar. Lalu, suara pekikan panjang terdengar. Seekor burung 9 neter raksasa muncul dari semangat juang, tubuhnya dilapisi rune pertempuran. Sayapnya membentang hingga menutupi matahari. Ketika ia mengaum, ribuan roh petarung hitam melesat ke langit seperti semburan air mancur besar. Dalam sekejap, seluruh medan perang dipenuhi roh-roh petarung yang gagah dan mengerikan. Semangat bertarung. Seruan terkejut bergema dari segala arah. Bahkan para panglima puncak berubah pucat melihatnya. Lord Elang Darah dan Wu Tian ternganga, Mu Chen telah memadatkan semangat juang pasukan 9 neter menjadi bentuk sejati. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki pemimpin pasukan tingkat tertinggi. Wu Tian bergumam dengan perasaan rumit. Ia mengingat masa ketika Mu Chen baru datang ke wilayah Daluo, seorang pemuda yang ia anggap biasa saja. Namun dalam setahun, pemuda itu meraih peringkat ketiga rekor Naga Phoenix dan sekarang bahkan melampaui dirinya dalam kepemimpinan pasukan. Jurang di antara mereka kini terlalu besar. Suba, yang awalnya penuh percaya diri, mendadak memucat. Ia kini mengerti makna ucapan Mu Chen tentang harga. Dengan semangat bertarung itu, pasukan 9 neter bukanlah mangsa mudah, meski berjumlah setengah dari pasukannya. Fang Yi, yang berdiri di samping Suba, juga tampak serius. Meski ia pernah meremehkan Mu Chen saat pertempuran di Naga Phoenix, sekarang ia menyadari bahwa pemuda ini memiliki potensi yang bisa menjadi ancaman besar bagi masa depan Pavilion Ilahi. Namun Suba tetap keras kepala. Setelah beberapa saat diam, ia menggeram, "Apa kau pikir hanya dengan semangat bertarung, kau bisa melawan kami? Aku ingin melihat seberapa kuat semangat itu." Ia hendak mengeluarkan perintah ketika Fang Yi mengangkat tangan, menghentikannya. Fang Yi memandang Mu Chen sambil tersenyum tipis. "Kau memang membuat kami terkejut," katanya. "Terima kasih," jawab Mu Chen santai. "Karena itu, lebih baik kita semua mundur selangkah. Jika kita bertarung di sini, hanya pihak ketiga yang akan diuntungkan." Fang Yi tertawa kecil. "Namun kau ingin kami membiarkan pasukan Elang Darah pergi begitu saja? Bukankah itu terlalu berharap banyak?" Mu Chen menyipitkan mata. "Atau kamu ingin melihat siapa yang lebih kuat?" Fang Yi melambaikan tangan. Tidak ada gunanya memulai perang. Namun Pavilion Ilahi juga tidak akan membiarkan pasukan itu pergi tanpa syarat. Ini akan menjadi aib bagi kami. Mu Chen menatapnya. "Lalu apa saranmu?" Fang Yi memiringkan kepalanya, tersenyum. "Tuan Su, bolehkah saya memutuskan?" Suba mengangguk. Ia tahu Fang Yi memiliki kedudukan khusus di Pavilion Ilahi, dan membiarkannya menangani situasi adalah keputusan bijak. Setelah mendapat persetujuan, Fang Yi menatap Mu Chen lagi. Cahaya listrik spiritual berkumpul di ujung jarinya, aura berbahaya berdenyut lembut. "Jika kau ingin menyelamatkan pasukan itu, kau tidak bisa hanya meminta. Namun aku punya saran agar kerugian minimal bagi semua pihak." Mu Chen menunggu, tatapannya berubah serius. Fang Yi tersenyum hangat, namun matanya menyimpan tantangan yang dalam. "Bertarunglah denganku."